yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ini satu dalil ini. Yang kedua, Yohanes 17:7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dua. Yang ketiga, Yohanes 14:24. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Allah yang mengutus aku. Aku cuma penyampai. Yohanes 12:44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Banyak ayatnya. Jadi kalau Bapak mengatakan Yesus tidak menerima firman, imani saja. Makanya tadi saya mengatakan dari awal, kalau Kristen mentuhankan Yesus imani saja, maka debater Muslim tidak ikut campur. Tapi kalau Kristen mentuhankan Yesus pakai Bible, maka kita harus perang dalil. Ya, siapa yang menguasai Bible? Gitu. Silakan. Iya, saya pikir apa yang Bapak katakan itu memang benar. Yohanes pasal 12 ayat 49-50, Yesus menerima. Yesus yang menyampaikan akan apa yang dikatakan Bapak. Saya pikirkan dia Allah, Pak. Jadi apa yang ada di dalam dirinya dia sampaikan. Berarti Musa, Nabi Muhammad Allah juga. Karena menyampaikan firman Tuhan gitu. Artinya ya Allah bertemu dengan Musa langsung. Tapi ini kan tidak. Oke. Kata Yesus Bapaknya ada di surga. Yesus itu menyampaikan kebenaran firman-Nya karena Allah berada bersama dengan dia. Dia tidak pernah mendapatkan firman dari... Itu sudah saya bantah, Pak. Udah saya bantah semua tadi itu. Jadi kamu mengatakan bahwa Yesus Allah sendiri, sudah saya bantah. Tidak. Kata Yesus Tuhannya ada di Oranos langit. Makanya dia mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Bahkan utusan lebih besar daripada utusan tidak lebih besar daripada yang mengutus. Bapak lebih besar. Berarti jangan lagi pakai imani saja bahwa Yesus adalah Bapak. Karena menurut Yesus, Yesus bukan Bapak. Dalilnya jelas, banyak dalilnya. Pertama, Bapaknya di langit. Yang kedua, Bapak lebih besar daripada Yesus. Yang ketiga, Yesus akan pergi kepada Bapa. Yang keempat, Yesus berdoa kepada Allah. Yang kelima, kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi dari tadi Bapak itu udah pakai dalil gitu loh. Silakan. Iya, saya kan tadi katakan. Tunggu. Bang Al masuk, Bang Al. Saya mau beli rokok, saya ini jauh tempatnya lagi. Dulu. Biarkan saya lanjutkan. Silakan Bang. Naik Pak Pikai, silakan. Kalau menurut Anda Yesus itu Allah, bisa mungkin ada dalil atau gimana Bang? Silakan. Bang Yoka. Oh saya. Bang Yoka. Iya. Iya. Kalau Yesus itu Tuhan, adalah Yesus itu Allah ya memang. Dari awal kan tadi saya katakan, Allah yang datang ke dunia mengambil rupa sebagai manusia di dalam keterbatasannya. Dia tidak mau juga menyatakan kekuasaannya seperti di dalam kealahannya yang sebenarnya. Dia membatasi kekuasaannya saat dia ada di tengah-tengah dunia. Karena itu dia hanya menampilkan bagaimana mengasihi manusia dengan segala perbuatan-perbuatannya. Sehingga dia selalu menuju kepada Bapa. Bapa itu kalau orang Israel menyebut itu adalah Allah. Artinya di dalam keberadaannya sebagai Allah di tengah-tengah dunia yang datang mengambil rupa sebagai manusia. Roh itu kan saya katakan roh itu bukan kita katakan dia seperti ya saya sendiri ini tidak bisa berada di mana ini di Jawa.
Tidak bisa. Jadi roh itu adalah yang menguasai segala Begini, alam abang. ada di dunia ini dan ada di surga. Jadi roh itu juga ya tidak bisa kita katakan dia hanya setitik roh atau dia seperti sendok. Roh itu menguasai seluruh alam yang ada di dalam dunia ini, sehingga itu dia katakan bahwa dia itu adalah ya memang adalah Saya alam di dalam. simpel aja sih pertanyaannya, Pak, secara Ya, logis saja. Menurut abang, Yesus itu adalah Allah. siap. Oke, ketika mengandung, apakah Bunda Maria mengandung manusia atau Allah? Ya, malaikat Gabriel sudah datang menyampaikan kepada Maria, Pak. Malaikat sendiri ini yang Saya di sini hanya menegaskannya supaya ada titik poin. siap-siap. Ketika Bunda Maria mengandung, apakah di dalam kandungan Bunda Maria adalah Allah? Iya, itu adalah benih roh, roh itu kan tidak kelihatan, Pak. Bukan manusia. Benihnya itu adalah benih yang kudus, Pak. Jadi roh, tidak seperti di dalam. Apa yang ada di dalam kandungan Maria? Manusia atau Allah? Ya, artinya benih roh yang ada di dalam. Ya. Saya tanya, apa yang ada di dalam kandungan Bunda Maria? Manusia atau Allah? Iya, itu masih dalam bentuk roh, Pak, yang ada di dalam kandungannya. Semua manusia memiliki roh yang hidup. Bukan saja Yesus, Pak, yang memiliki roh. Anda, saya, dan semua yang ada nonton di sini ya, itu memiliki roh. Simpel pertanyaan saya secara logika. Ketika Bunda Maria mengandung, apakah di dalam kandungan Bunda Maria, apakah manusia atau Allah? Ya. Kalau saya mengatakan Allah, apa yang disanggah? Terserah Anda. Ya, siap. Nanti. Itu pertanyaan saya. Ya. Ketika Bunda Maria mengandung, apakah di dalam kandungan Bunda Maria manusia atau Allah? Ya, dia adalah Allah yang ada di dalamnya. Allah yang mengambil rupa sebagai benih manusia. Jadi Bunda Maria mengandung Allah. Jadi saya tidak bisa pisahkan kalau saya katakan bahwa dia manusia, di mana Allahnya? Kan saya tidak bisa katakan begitu, tetapi dia ada di dalam kandungan ya Maria. Apa yang ada di dalam kandungan Bunda Maria? Manusia, pertama, Allah, kedua, roh, ketiga. Iya, itu kan masih dalam benih, Pak. Di dalam benih kekudusan. Ya, akan lahir juga, Pak. Ya, dia akan lahir dalam wujud manusia, Pak. Karena saya tidak bisa katakan bahwa dia itu adalah wujud manusia seperti yang ada seperti orang dilahirkan, karena dia benih daripada Roh Kudus. Iya. Kalau berpikir secara logika kan nggak mungkin, toh. Tapi secara di dalam pemahaman iman ini ya kita bisa katakan bahwa Allah yang ada di dalam kandungan Maria. Allah ada di dalam kandungan Bunda Maria, begitu? Ya. Roh. Coba Anda simak dengan baik-baik. Di 2 Tawarik 2 nomor 6. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia atau Allah? Ya, sedangkan bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat dia. Langit, Bang, tidak mampu memuat Allah. Sebesar apa sih dalam kandungan Bunda Maria? Ini dalil loh di 2 Tawarik 2 nomor 6. Ya, saya jawab.
Silakan jawab. Iya, langit tidak bisa memuat tentang keberadaan Allah. Memang betul. Tetapi Allah tidak bisa berbuat sesuatu yang berbeda dari itu. Saya pikir juga ini sesuatu hal yang di dalam pemahaman kita nih ya bisa Allah berbuat sesuatu, tapi Allah tidak akan bisa menjadi seekor ya hewan atau pohon dan lain-lain. Tetapi dia harus berada di dalam, kita katakan tadi seperti tadi dari awal bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Tapi rupa manusia itu ya sudah tidak Begini seperti abangku. Begini bang. Saya tidak pertanyakan itu. Ini masih dalam proses ya, di dalam kandungan. Ketika saudara bernarasi bahwa yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Allah, sedangkan di ayat lain, langit, segala langit pun tidak mampu memuat dia. Ini bayangkan betapa luasnya langit ini. Bahkan ketika kita berdiri di padang gunung atau di padang pasir yang tanduk, situ ujungnya nggak kelihatan. Tidak satupun manusia yang pernah melihat ujung dunia, ujung langit nggak ada. Nah, ini Allah, bumi dan langit ini tidak mampu menampung kehadirat Allah. Bayangkan, lalu ada sosok perempuan yang mampu menampungnya. Nah, pertanyaan saya, sebesar apa sih rahim Bunda Maria sehingga dia mampu menampung Allah? Oke, saya jawab. Silakan. Pada saat Allah bertemu dengan Musa, ya, bagaimana Allah kelihatan seperti api yang menyala-nyala? Ya. Pada waktu Allah melepaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir, ya, pada waktu malam Allah itu berbentuk seperti tiang awan, dan pada waktu siang ia berbentuk sebagai pada malam seperti tiang api, dan pada waktu siang itu dia tiang awan. Dan bagaimana Musa membuat sebuah tempat, atau juga dikatakan Daud membentuk sebuah tempat, dan Allah berada di dalam hukum Taurat dibawa oleh bangsa Israel itu. Allah bersemayam yang ada di dalamnya, di dalam kemah orang Israel pada waktu itu. Nah, kita bisa mengambil dalam sebuah pemahaman daripada di dalam perjanjian baru, waktu Allah melepaskan umat Israel itu dari tanah Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian, dan bagaimana Allah juga menyelamatkan orang Israel merebut. Abangku. Saya rasa juga kalau mau Abang, saya tidak pertanyakan itu. Iya, maksudnya saya kembali. Ini ketika Bunda Maria hamil. Anda kan tadi mengatakan bahwa di dalam kandungan Bunda Maria itu adalah Allah. Lalu saya berikan satu dalil di 2 Tawarik 2 nomor 6. Langit, segala langit pun tidak dapat memuat Allah. Jadi tidak ada hubungannya bang ke situ. Ya kenapa? Padahal Bu, ini kenapa jadi bahas tiang? Ya, itu nggak ada hubungannya. Saya nggak ke situ saya, Pak. Saya ini hanya inginkan penegasan bahwa sesungguhnya Bunda Maria ini yang ada di dalam kandungannya manusia atau Roh Kudus atau Allah. Iya, tadi Kalau manusia ya selesai. Karena memang Bunda Maria mengandung manusia. Ketika melahirkan itu manusia yang dinamakan Yesus. Betul tidak? Iya. Ya, jadi kalau saya katakan begini, saya tahu maksudnya Bapak.
Kalau saya katakan bahwa dalam kandungan Maria itu adalah manusia, berarti Tuhan itu ada di langit. Berarti Allah itu tidak ada di dalam kandungan Maria. Nanti pada waktu Yesus lahir baru Allah datang bersama-sama dengan Yesus. Saya rasa itu juga satu pemikiran. Memang Yesus bukan Allah, Pak. Ya, itulah makanya. Itu saya simak, itu dari tadi saya nyimak penjelasan Ustaz Tata berdasarkan data-data dari Bible. Iya. Makanya Karena Yesus mengatakan begini, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allah. Dan memang ada di langit, nggak ada yang salah. Iya, memang itu pemahaman dan pemikiran Bapak, tapi pemahaman dan bukan, ini kita berdasarkan data, saudara. Ya oke, kalau Anda menganggap yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Allah, lalu dilahirkan, Allah ikut dilahirkan. Nah, ketika Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mana lagi? Bukankah Yesus adalah Allah? Lalu diserahkan kepada Tuhan? saya jawab, Pak. Silakan. Iya, dalam pemahaman orang Yahudi bahwa setiap anak itu yang sudah usianya berapa tahun dia diserahkan, ya kan, diserahkan kepada Allah. Sehingga juga mengacu kepada Yesus. Iya, menandakan bahwa dia harus mengikuti hukum-hukum daripada orang Yahudi. Iya, sehingga ini adalah sebuah perkataan-perkataan kan orang Yahudi harus diserahkan, mengikuti adat-adat orang Yahudi, Pak. Jadi Yesus itu harus mengikuti. Ya betul. Ya, betul. Karena berdasarkan hukum Taurat. Cuma pertanyaan saya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ini Yesus loh diserahkan kepada Tuhan. Oke, kalau menurut Anda itu adat tradisi Yahudi. Pertanyaan saya, Yesus ini diserahkan ke Tuhan. Bukan ke Yesus Tuhan? Tuhan diserahkan ke Tuhan. Jadi pertanyaan saya ini, Yesus diserahkan ke Tuhan. Tuhan yang mana? Iya, Yesus diserahkan kepada Tuhan di dalam sebuah pengajaran adat-adat orang Yahudi, Pak. Iya, jadi dia diserahkan di dalam pengajaran orang Yahudi. Saya rasa betul Bapak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya rasa interaksi Yesus dengan orang-orang Yahudi ya memang harus dijalankan. Ya, keilahiannya itu kan tidak akan pernah lari daripada kemanusiaan Yesus yang ada di tengah-tengah dunia ini. Maka tadi saya katakan bahwa roh itu begini pertanyaan saya, Pak. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana lagi? Bukankah Yesus adalah Allah? Lalu diserahkan lagi kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan ini siapa? Gitu loh. Saya kira ini kan saya katakan tadi, ini kan adat orang Yahudi, jadi harus dijalankan. Iya. Ya saya paham itu Bang, saya paham. Cuma pertanyaan saya, Yesus ini Allah Anda katakan. Nah ketika dia lahir, ya sampai umur 8 hari, lalu Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Itu pertanyaan saya. Yesus diserahkan ke Tuhan, Tuhan yang mana lagi? Sekarang saya mau berkata juga, apakah dikatakan Yesus diserahkan ke Tuhan, baru kelihatan itu yang menyerahkan itu juga melihat apakah orang-orang Yahudi juga pada waktu melakukan hal yang demikian diserahkan ke Tuhan, apakah mereka melihat? Kan tidak, hanya diserahkan kepada Tuhan, Pak. Iya, ini kan judul perikop, Bang. Bahkan ada di ayat lain, Yesus hamba Tuhan. Nah, cuman saya fokus di sini. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Kalau Anda bertanya, apakah orang Yahudi melihat Tuhan?
Yesus pun tidak melihat. Tidak pernah Yesus melihat Tuhannya. Karena dia sendiri yang menyampaikan, Bapa yang mengutus aku, ya, dialah yang menjadi saksi. Tidak seorang pun yang mendengarkan suaranya. Rupanya pun kamu tidak pernah kamu lihat. Itu. Nah, pertanyaan saya di sini, Yesus kan Tuhan nih. Yesus ini Allah. Nah, ketika genap, ya, genap untuk 8 hari, lalu disunat, lalu diserahkan ke Tuhan. Ini Yesus diserahkan ke Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Karena ini Yesus Tuhan loh. Anda katakan Yesus itu Allah. Lalu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Tuh. Iya, saya kira kita berpikir tentang pengajaran adat istiadat orang-orang Yahudi, Pak. Ya, sesuai dengan aturan orang-orang Yahudi karena dia harus mentaati hukum-hukum orang-orang Yahudi. Jadi kita tidak bisa keluar dari sebuah konteks apa yang terjadi pada waktu itu. Iya, dia harus menjalankan adat istiadat orang-orang Yahudi. Jadi kalau Bapak mau dikatakan kemana Tuhan lagi, saya kira ini sesuatu adat istiadat orang-orang Yahudi di dalam sebuah pengajaran-pengajaran mereka. Karena bisa saja adalah sesuatu hal yang berbeda dari ajaran-ajaran yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Saya rasa itu jawaban saya, Pak. Iya. Kan ini jelas, Bang. Kalau kita berbicara, ini kan salah satu hukum Taurat. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Jadi memang, artinya Yesus ini ya salah satu pelaku hukum Taurat. Maka ketika dia genap 8 hari, dia disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Sebenarnya bukan ini yang saya pertanyakan, Pak. Bukan perkara tradisinya, bukan. Yesus kan Tuhan. Yesus kan Allah. Ya, bahkan Anda mengatakan tadi di dalam kandungan. Nah, ketika dia lahir cukup 8 hari lalu Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya bukan tradisinya. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana lagi? Bukankah Tuhan sudah dilahirkan, kok masih ada? Tuhan diserahkan ke Tuhan. Itu yang jadi pertanyaan saya. Tuhan yang mana lagi? Itu loh. Silakan. Ayo naik Ban Pikai. Iya, Saudara Dalbo, saya kira sudah jelas itu. Ia sesuai dengan hukum Taurat. Iya kan? Sesuai dengan hukum Taurat, Pak. Jadi itu jawabannya. Apa yang Bapak baca ya sesuai dengan hukum Taurat, apa harus dilakukan. Karena itu dia harus diserahkan. Ini menjadi sebuah kepercayaan orang Yahudi. Iya. Kenapa orang Yahudi? Lagi-lagi saya katakan, saya tidak pertanyakan tradisinya. Saya tidak bertanya tentang tradisi Yahudi. Walaupun ini sebenarnya perjanjian kekal. Ya, saya tidak pertanyakan ini. Saya pertanyakan, Yesus diserahkan ke Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana lagi? Itu pertanyaan saya. Siapa Tuhan ini? Itu pertanyaan saya. Tuhan ini siapa? Iya, kalau mau menjawab hal yang begitu diserahkan ke Tuhan, ya kepada Bapa. Kepada Bapa dengan keyakinan orang Yahudi, Bapa yang ada di surga, gitu loh. Bapak Allah bukan? Allah. Nah, Anda kan mengatakan tadi, Allah yang ada di dalam kandungan.
Yaitu kepercayaan orang Yahudi yang tadi saya katakan. Allah, Bapa itu dikatakan adalah Allah. Kan Anda tadi mengatakan Allah berada di dalam kandungan Maria. Tentu Siap. ketika Maria melahirkan, tentu dia lahirkan Allah. Ya, siap. Iya kan? Siap. Dia lahirkan Allah. Nah, ketika Yesus berumur 8 hari, atau Allah ini berumur 8 hari, lalu dia disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Yang mana benar nih? Allah yang disunat, lalu yang diserahkan kepada Tuhan. Iya. Yang mana benar Tuhan beneran di sini? Saya katakan tadi ya, kemanusiaan Yesus. Ya, kalau Allah sendiri itu Pak tidak bisa dilihat kan? Manusia itu bisa ndak? Itu kan Yesus lahir itu adalah roh, Pak. Roh. Ya kan? Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia, dia mengikuti keberadaan manusia, Pak. Dia mengikuti jalur-jalur keberadaan manusia yang ada di dalam dunia, Pak. Begitu. Saat jalan, saya kan baca ini di dalam Matius pasalnya yang pertama. Itu kan jelas, Pak. Atau di dalam Lukas lah, saya baca ya. Coba saya baca, supaya ini kan ada dalil kita ini juga berbicara tentang Yesus. Ya ini kan. Nah, kelahiran Yesus. Ya ini kan yang dikatakan. Oh, lebih bagus di Matius. Lebih ya ini. Ayatnya pasal pertama, ayatnya yang ke-18. Ketiga Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Iya. Jadi ya ini Pak, yang boleh saya sampaikan bahwa kelahirannya itu dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kalau melihat lagi di dalam kitab Lukas, ya kan, kitab Lukas di sini. Jadi Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Iya, betul. Bukan Allah lagi. Roh Kudus itu Pak adalah Allah, Pak. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Bunda Maria melahirkan Roh Kudus. Iya, yang lahir itu dalam wujud manusia, Pak. Tidak mungkin dia lahir dalam Roh Kudus, kan Roh Kudus itu kan tidak dilihat, Pak. Ya. Tidak bisa dilihat. Apakah Bapak bisa melihat roh? Ya tidak bisa. Dalam kandungan dia akan berubah, Pak, menjadi mengambil rupa sebagai seorang manusia saat dia lahir, Pak. Iya kan? Ya. Bukan Allah. Iya, dia Allah. Kalau orang berkatakan Yesus Roh Kudus, ya Bapa yaitu adalah Allah sendiri, Pak. Jadi itu tidak bisa terpisah dari kehidupan orang Kristen. Yesus itu sebagai wujud penyataan Allah yang turun ke dunia menjelma sebagai manusia. Seperti dari awal saya katakan bahwa Allah lagi tidak bisa lagi untuk berjumpa dengan manusia itu dalam bentuk roh. Karena saat Allah datang dalam bentuk roh, manusia itu akan mati. Nah, jalan satu-satunya yang Allah tempuh itu ya dia datang sebagai manusia, Pak. Tapi dijelaskan dalam Matius, ya dia ada di dalam kandungan Maria itu. Tapi ketika berbentuk manusia, apakah roh Allah atau Allah itu ada di dalam tubuh Yesus? Ada, Pak. Ada. Tidak pernah terpisahkan. Tidak pernah terpisahkan. Tidak pernah terpisahkan. Artinya tadi di Lukas, jadi Allah diserahkan ke Tuhan. Lalu ketika Yesus disalibkan, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, 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 lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Iya, saya jawab. Ya, silakan. Iya, suara Yesus itu bergema, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ mau menunjukkan di dalam penyaliban Allah kepada orang-orang yang ada di situ. Apakah benar? Benar itu Allah datang Yesus mau menolong dia. Iya kan? Di dalam penyaliban yang nyata yang disaksikan oleh banyak orang, tentara Roma, para murid dan orang-orang Yahudi yang ada, para imam-imam. Dia ingin orang-orang yang ada di bawahnya itu ingin melihat, ya kan? Orang mau melihat sesuatu yang berbeda saat Yesus Eli lama sabatani. Yang begitu Ini jadi ketika Yesus disalib itu Allahnya kagak ada. Allah ada di dalam diri Yesus. Saya katakan ini tadi, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? ya kan Yesus kan bersuara kan? Saya katakan tadi Dia berteriak. Bahwa Allah itu adalah roh. Mungkin itu ada di saking ibarat banyak anak kecil dipukul kan, kadang-kala ini kan anak kecil dipukul ya. Mungkin kesakitan dia panggil mama. Mama. Itu. Sama. Yesus merasakan kesakitan lalu dia berteriak. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah ini artinya Allah tidak ada di dalam Yesus. Dan memang Yesus dan Bapa atau Allah dua pribadi yang berbeda. Bukan satu pribadi. Ya, itu perlu Bapak catat. Dua pribadi yang berbeda, bukan satu pribadi. Ya. Ketika Anda menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, rancu bang pernyataan itu. Yang pertama, tidak ada dasar dari penegasan Yesus itu sendiri. Karena jelas Yesus di sini yang pertama. Cuman saya bermain dua dalil aja. Ketika Yesus lahir, cukup 8 hari lalu disunat diserahkan ke Tuhan. Ini mustahil Allah diserahkan ke Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Berarti di kejadian itu ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, ada Tuhan-Tuhanan satu. Ada Tuhan asli. Ada Tuhan-Tuhanan gitu loh. Kan jelas. Dan di perikop lain menunjukkan bahwa Yesus hamba Tuhan. Tidak ada judul perikop, Bang. Yesus adalah Tuhan, tidak ada. Melainkan judul perikop Yesus hamba Tuhan. Ya. Ini perikop juga ini. Yesus disunat lalu diserahkan kepada Tuhan. Ini perikop juga ini di Lukas. Di Matius 12 ya, nomor 15, Yesus hamba Tuhan. Bukan perikopnya di situ. Yesus adalah Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Ya. Silakan. Ya. Kalau di dalam kitab Yohanes itu Yesus adalah Tuhan. Dalam Matius Yesus itu adalah manusia, anak manusia. Markus Yesus itu adalah hamba Tuhan, ya kan? Kalau di dalam Yohanes Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau saya berkata begini, Pak,
saat Yesus disalib, sehingga dia berseru kepada Allah di surga, ya itu kan sudah menjadi sesuatu yang lepas dari keberadaan Allah itu, berbeda dari Yesus adalah Tuhan. Dan di sini saya mempertahankan sebuah pemahaman saya bahwa saat Yesus disalib, Allah itu ada bersama-sama dengan dia. Dari awal saya katakan, roh itu menguasai segala alam raya ini dan surga, artinya roh Allah. Ya. Lain daripada itu ya tidak. Karena itu keberadaan Allah di dalam wujudnya sebagai manusia ada. Makanya roh itu tidak mati. Yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Biar kita, Bang. Biar roh kita ini tidak mati juga. Iya, tapi kemanusiaan yang mati. Roh itu memang tidak mati. Iya. Roh kita kembali kepada Allah. Roh Yesus tidak mati. Roh saya, roh Ustadz Tata, roh Anda sendiri atau Beni dan lain-lain, itu memang tidak mati. Roh memang tidak mati. Jadi kalau tubuh memang mati. Kira-kira di saat penyalipan ini dia nyaring bunyinya. Ya. Nyaring. Ini berteriak ini. Berteriak Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan di ayat lain mengatakan, kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Melainkan dia yang mengutus aku. Yohanes 5:37. Ayat 30, Yohanes 5:30. Justru di Yohanes, Pak, itu banyak yang mengesahkan Tuhan. Justru di situ banyak Yesus memperkenalkan Tuhannya. Ini di Yohanes. Makin banyak Anda bantah data-data yang kami jabarkan, makin banyak Anda menunjukkan kontradiksinya. Yang mana yang harus kita ikuti? Di ayat lain mengatakan Yesus Tuhan. Di ayat lain mengatakan Yesus utusan. Yang mana yang harus kita ikuti? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ada dua. Kalau Anda bernarasi Yesus itu Tuhan. Ya. Dan kedua, Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah utusan, penerima firman dan penyampai firman. Yang memberikan hukum terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Ini. Dan kedua, Yesus menyampaikan di Yohanes 4:22, apa yang kami sembah, kata Yesus, kami menyembah apa yang kami tahu. Artinya Yesus punya sesembahan. Yesus menyembah. Maka itu tadi hukum yang pertama. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nyambung, Pak. Ketika Yesus memperkenalkan bahwa dia punya sesembahan, di Yohanes 4 nomor 22, kata Yesus, apa yang kami sembah, apa yang kami ketahui, kami menyembah apa yang kami tahu. Coba Anda buka di Yohanes 4:22.
Jelas kan? Kamu menyembah apa yang kamu tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jelas kan? Kami menyembah, kata Yesus, apa yang kami kenal. Apa yang disembah Yesus? Hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nyambung kan? Jadi ketika Anda membantah, ya, begitu banyaknya dalil-dalil kami keluarkan, muntahkan. Maupun dari Ustadz Tata, cuman saya memberikannya dalil tidak seberapa. Makin Anda bantah, makin Anda tunjukkan kontradiksinya. Nah, di sini timbul pertanyaan, yang mana yang harus kita ikuti? Yang mana harus kita pegang untuk mendapatkan hidup yang kekal? Apakah saya, Dalbo, mengimani Yesus sebagai Tuhan, atau mengimani Dia sebagai utusan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Tetapi selama saya membaca Bible, Pak, saya punya Bible, maupun TB1 dan TB2, saya punya. Selama saya membaca, mulai dari Wahyu sampai di Kejadian, tidak satupun dalil-dalil, ya, penegasan dari perkataan Yesus sendiri itu mengaku Tuhan. Bahkan Yesus tidak mengenal Kristen. Tuh, poin kedua. Dan ketiga, Yesus tidak pernah menyuruh kalian untuk beribadah dengan cara bernyanyi, bermusik. Saya ini pembaca Bible, Pak. Bukan mencari kesalahan, tidak. Saya pelajari. Pelajari dan memahami. Jadi kita di sini berdiskusi. Kami di sini sangat memuliakan Yesus. Tidak sah keimanan seorang Muslim ketika dia tidak beriman kepada Yesus. Jadi umat Islam itu sangat memuliakan Yesus. Maka kami, ya, memperjuangkan, mendudukkan Yesus bagaimana mestinya yang mereka sampaikan. Yesus sampaikan bahwa Dia adalah utusan, penyampai firman dan penerima firman, dan mempunyai sesembahan dan memperkenalkan Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, Pak. Mungkin ada bantahan, silakan. Ya, siap. Kalau Bapak baca tadi dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke 21, 22, ya 21, ya 22. Kamu menyembah apa yang tidak kami kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi perlu diingat, ada lagi sambungannya ke bawah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, dan yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata dengan engkau. Jadi itu kan menunjukkan sebuah penyembah-penyembah Pak, yang sesungguhnya. Yesus mengatakan hal-hal yang demikian. Memang Yesus tidak membawa kekristenan, tetapi orang yang percaya kepada Kristus itu dikatakan orang Kristen. Kristen itu adalah percaya kepada Kristus.
Sehingga ini adalah sesuatu keyakinan yang dibawa oleh para murid-murid Tuhan, para rasul yang menyaksikan kejadian-kejadian pada waktu itu. Ya, kalau di dalam juga keyakinan Muslim mempercayai Isa itu, ya silakan saja. Ya, tidak ada yang jadi satu masalah bagi kami untuk mempercayai Isa itu sebagai utusan. Isa itu tidak mati tetapi dia langsung diangkat ke surga. Saya rasa juga itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi umat Muslim. Iya, tetapi di dalam keyakinan kekristenan itulah yang saya katakan bahwa misi daripada Allah datang ke dunia ini yaitu sebagai penebusan dan untuk juga melengkapi apa janjinya kepada manusia. Iya, saya rasa misi Allah datang ke tengah-tengah dunia ini menjelma sebagai manusia itu sebagai pengorbanannya untuk menggantikan pengorbanan yang dilakukan oleh umat Israel saat mereka berada di dalam kesalahan untuk menghapus dosa mereka dengan percikan-percikan darah, sehingga untuk menggenapi semuanya itu tidak ada lagi penumpahan darah. Itulah Yesus, Allah datang di tengah-tengah dunia ini menjelma sebagai manusia. Setelah misinya selesai, selesai sudah untuk menggenapi misinya ini. Saya rasa ini sesuatu hal yang dilakukan oleh Allah melebihi dari jangkauan akal manusia, karena akal manusia tidak akan bisa menjangkau keberadaan Allah yang kita katakan yang luar biasa.